Oke, halo semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Setelah di episode kemarin kita semua diperlihatkan dengan perlawanan Sabini yang mencoba menggandeng Solomon demi bisa melawan Thomas. Juga Campbell yang di episode kemarin telah mendapatkan timingnya untuk segera menekan Thomas pun. Terlihat Campbell pun mulai menjalankan rencana pembalasan dendamnya itu di episode ini. Nih episode bakal jadi salah satu episode yang melelahkan sih bagi Thomas teman-teman. Dan akankah Thomas bisa melewati masa sulitnya itu? Well, inilah lanjutan dari film yang berjudul Peaky Blinders episode 5 season 2. Episode 11 ini dibuka dengan scene memperlihatkan bagaimana awal kehancuran keluarga Shelby itu bisa terjadi. Setelah di episode kemarin para saudara Thomas bertindak bodoh dengan melakukan kesalahan yang membuat kericuhan, tepat pada keesokan harinya, para musuh-musuh Thomas yang sudah merencanakan pembalasannya masing-masing pun terlihat mereka pun bekerja sama dan akan bersiap melakukan pembalasan itu. Dengan Mr. Campbell di sisi kanan yang sudah mendapatkan timingnya untuk membalaskan dendamnya pada Thomas, terlihat di hari itu ia pun menyiapkan pasukannya untuk segera menangkap Michael yang menjadi tersangka penyebab kericuhan di pub Madison itu. Juga di sisi kiri terlihat Solomon dan Sabini yang sudah bekerja sama pun terlihat mereka pun akan menjebak Arthur dan Billy Kitchen di tempat Mr. Solomon. Well, seperti apakah detik-detik kehancuran keluarga Shelby? Sok nikmatin spoilernya. Just do your duty. Voila. Toby Shelby. Dan setelah Campbell berhasil menangkap Michael pada malam itu yang akan menjadikan Polly nantinya panik dan menekan Thomas untuk segera membebaskan anaknya itu, sedangkan terlihat Sabini yang berhasil mengambil kembali pubnya pun dibarengi dengan Mr. Solomon yang berhasil membunuh Billy Kitchen di tempatnya. Pun di sini mereka pun membuat peristiwa itu seolah-olah Arthur lah yang menjadi pelaku pembunuh Billy Kitchen. Yang jelas karena hal itu pastinya akan menyebabkan kemarahan orang-orang Kitchen pada kelompok Thomas. Dan juga pastinya Arthur pun akan menjadi tersangka dan mendekam di penjara. Sedangkan terlihat Thomas yang sedang berada di tempat May dan belum mengetahui peristiwa penangkapan keluarganya itu. Di kediaman May terlihat Thomas pun berhasil mengambil hati May setelah Thomas sukses menidurinya semalam. Sebelum kemesraan mereka itu terganggu dengan masuknya telepon dari Mr. Campbell. Madam, there is a telephone call for Mr. Shelby. Dan setelah Thomas tahu tentang penangkapan para keluarganya itu, dengan penuh amarah ia pun langsung mendatangi Mr. Campbell untuk menagih kesepakatan yang telah mereka buat. Loh, katanya keamanan gue dijamin, Bel. Tapi karena Campbell di sini yang merasa sudah memegang kendali atas kondisi Thomas pada waktu itu, dengan mental pengkhianatannya dan penuh dendam, terlihat Campbell pun memperingati Thomas pada waktu itu untuk segera melakukan perintahnya. Every step of the way. We have life and death over your family. So, let us review. Once in a while, have to show it the stick. Dan singkatnya, setelah Thomas pulang di kantornya untuk segera memikirkan ulang rencananya akibat kericuhan itu, di sini ia yang kemarin sempat menelpon kediaman Grace pun kembali mendapatkan telepon balasan dari si Grace. Namun karena kondisi Thomas yang sedang banyak masalah pada saat itu, terlihat Thomas pun meminta Grace untuk menunggu kabar darinya karena ia akan terlebih dahulu menanyakan bagaimana kericuhan itu bisa terjadi kepada si John. Grace, this is not a good time. Dan sesampainya Thomas menemui si John, ia pun langsung menanyakan bagaimana peristiwa penangkapan itu bisa terjadi kepada si John. Dan John yang dari kemarin sudah menunggu kehadiran abangnya itu, lantas ia pun langsung menceritakan bagaimana kerugian perusahaan akibat pembalasan Sabini yang menyebabkan hancurnya bisnis mereka yang berada di kota London. Yang otomatis karena hal itu, pastinya bisnis ekspor yang telah mereka lakukan selama ini punya ikut terhenti teman-teman. Pokoknya udah rugi, runyam lagi nih keadaan
dengan keluarga si Thomas teman-teman. Diperparah sama Bibi Paul yang datang-datang marah-marah dan gak mau tahu sama si Thomas. Di sini Bibi Paul pun memperparah keadaan keluarganya itu dengan meminta Thomas untuk bisa mengeluarkan Michael dari penjara saat itu juga. Pokoknya maksa teman-teman. Dan karena Thomas juga di sini sama sedang merasakan kerungsingan, Bibi Paul, sabar dulu sih, nih gue juga sama lagi pusing gitu teman-teman. Namun seperti yang kita tahu, keras kepala dan tidak sabaran yang dimiliki Bibi Paul kalau menyangkut anak satu-satunya nih si Michael itu ya. Terlihat dia pun lebih memilih marah tanpa mau mengerti keadaan yang sedang keluarganya hadapi. His family. For good. Aunt Pog, what are you doing? Shut up and walk. Sampai pada keesokan harinya, Bibi Paul yang terlalu mengkhawatirkan Michael tanpa mau mempercayai Thomas bisa menghandle masalahnya itu, terlihat dia pun langsung mendatangi Mr. Campbell dengan niatnya membebaskan anaknya itu. Namun seperti harapannya tidak sesuai dengan keinginan Bibi Paul yang menyangka membebaskan anaknya gampang tanpa harus memohon atau menunggu ya teman-teman. Malahan Campbell yang melihat kesungguhan Bibi Paul yang datang untuk membebaskan si Michael itu, ia pun bisa melihat kesempatan apa yang akan dimanfaatkannya dengan dendamnya yang sudah menggebu-gebu pada keluarga Thomas. Karena di sini Bibi Paul rela mau melakukan apa saja demi bisa membebaskan si Michael. Campbell yang melihat hal itu pun langsung mau membebaskan Michael, namun dengan syarat Bibi Paul mau digeprek dulu olehnya. Yang meski di sini awalnya Bibi Paul enggan menyerahkan tubuhnya kepada si bangsat ini, namun bisa disebut apapun kulakukan demi anakku sayang, ia pun rela digeprek oleh Mr. Campbell saat itu juga teman-teman. Ampe sawan-sawan dah tuh. We had a good agreement, right? How? We hands This Grace tell me what I've been through. suits me well. Lalu Shane pun kembali memperlihatkan Thomas teman-teman. Dan alangkah biasanya seseorang kalau mempunyai masalah bengong, diam, cari bantuan sana sini, Thomas pun berbeda dari kebanyakan orang itu. Malahan di kepalanya yang sudah penuh dengan masalah itu, terlihat dia pun mendatangi tempat Paman Carly untuk mencoba pekerjaan dulunya yang hanya seseorang petani untuk bisa mengingatkan kembali perjuangan Thomas yang sudah sampai di titik itu. Nih gila sih perjuangan Thomas teman-teman, bikin kita yang menonton kagum dibuatnya. On myself, thought I'd be. Well, it's honest work, Curly. Dan tepat pada malam harinya, Thomas pun kembali bangkit dengan rencana barunya yang sudah direncanakan. Di malam itu, terlihat Thomas pun langsung mengundang si Grace untuk datang ke tempatnya. Dan singkatnya, setelah mereka bertemu dan saling menceritakan tentang perjalanan mereka yang sudah dilalui masing-masing, dan sebelum Thomas kembali mencicipi apemnya si Grace ya teman-teman, ia yang sudah merencanakan pembalasannya pada Mr. Campbell pun terlihat terlebih dahulu ia pun mengabari Mr. Campbell bahwa ia sedang bersama si Grace dan akan berkeliling di kota itu. Yang jelas di sini Thomas pun berhasil besar menjalankan rencananya teman-teman. Satu, bisa membalas pengkhianatannya Mr. Campbell. Dua, berhasil kembali meniduri si Grace. Can you guess who the woman is? Hello. Mr. Campbell. You may return to the house with a very beautiful woman. Yang meski di sini Grace sempat menyadari bahwa langkahnya menjalankan perselingkuhan itu tidak bisa dibenarkan, Thomas yang mencoba menyadarkan Grace dengan, "Toh tadi kita sama-sama sadar melakukan itu Grace, jangan bohongilah perasaan kita. Toh kalau gak cinta mana mau diajak ngen gitu teman-teman." Tapi meski begitu, Grace yang tidak terima dengan pernyataan si Thomas pun langsung memberikan Thomas tamparan, yang membuat si Grace ini menceritakan alasannya mengapa tiada lain masalah keluarganya yang selama ini masih belum bisa dikaruniai seorang anak karena dokter memvonis Grace ini mengalami kemandulan teman-teman. Ya meski begitu, Thomas yang mendengar hal itu pun mencoba mengerti dengan bersedia akan bertanggung jawab atas perselingkuhan yang telah mereka lakukan pada saat itu. Beda ya teman-teman, emang orang kalau udah cinta ya cinta, gak bisa dibohongin atau digantikan. Ya karena memang sejatinya manusia apabila telah mengetahui cinta itu berasal dari kolbu teman-teman. Tahu nggak kolbu atau hati yang terdalam? Ya pastinya orang yang merasakan cinta itu bisa menghargai dan tahu kelebihan apa yang dibuat cinta kepadanya. Bucinya lanjut ya teman-teman. Sampai pada keesokan harinya,
terlihat John yang sudah mendapatkan perintah dari Thomas pun langsung menjalankan perintah itu dari menemui Arthur di penjara untuk menyampaikan bahwa ia akan dibebaskan pada keesokan harinya. Yang meski di sini John sempat kesal dengan ocehan si Arthur yang baru tersadar bahwa selama ini dia selalu merepotkan si Thomas gitu teman-teman. Tapi meski begitu, John pun tetap memberitahukan bahwa Thomas telah menyiapkan rencana mereka bangkit dari keterpurukan itu sebelum si John pergi dan kembali menjalankan perintah Thomas selanjutnya. I should have done more with my life, John. You're gonna hang me, John. They're not gonna hang you. Fucking class. You were never there. Caesar. Trusted. Tommy. He's already told me what I've got to do. Sedangkan terlihat Thomas yang semalam telah menyatakan kembali cintanya kepada si Grace. Tepat pada keesokan harinya, Thomas pun langsung mendatangi Maya untuk memegang omongannya sebagai seseorang lelaki, yaitu dengan memutuskan hubungannya dengan si May pada saat itu. Yang meski di sini Thomas telah menceritakan alasan mengapa Thomas memutuskan hubungannya karena ia sudah mencintai orang lain, May yang sudah jatuh hati pun menanggapinya dengan, Because your horse will come fifth or sixth. Sorry for me, it's fine. But I will win you. Tell me about it like a gentleman. I kindly behave like a gangster again. Lalu Sin pun kembali memperlihatkan John yang akan menjalankan rencana Thomas selanjutnya dengan meneror kediaman Jenderal Russell, yang dari alasan Thomas mengapa mengambil keputusan itu ya untuk memberikan pelajaran kepada si Campbell yang telah berani mengkhianati kesepakatan yang telah mereka buat. Dan karena teror itu, pastinya keselamatan Jenderal Russell yang terancam pun akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman dari tempat itu. Dan dari hal itu, Thomas pun bisa kembali memegang kendali atas pembunuhan yang ditugaskan dari Mr. Kerkill. I'll keep everything locked up, Mr. Campbell. Dan episode 11 ditutup dengan Thomas yang menyatakan bahwa ia akan membunuh Jenderal Russell di hari pacuan kuda Eson. I will do the killing, but in a place where that will not be an option. Where and when? Epsom. Derby Day. Well, seperti apakah kelanjutan filmnya? Jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe biar kalian gak ketinggalan konten Mimin. So, untuk kritik saran atas pembawaan Mimin, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Dan karena sekali lagi Mimin ini masih belajar ya teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.